Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur. Saya, Ganda Agustina Hartati Simbolon, dosen Prodi D3 Kebidanan Tarutung Poltekkes Kemenkes Medan. Tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi persyaratan PDD UKTPT mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2022 yang merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sejak menyelesaikan pendidikan Magister Kebidanan di Universitas Bandung tahun 2008, saya bekerja di Akademi Kebidanan Tarutung yang kemudian pada tahun 2018 merger dengan Poltekkes Kemenkes Medan. Saya diberi tanggung jawab untuk mengajar mata kuliah dalam kebidanan, diantaranya adalah mata kuliah konsep kebidanan, asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan komunitas, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, asuhan hipnoterapi, dan metode alternatif lainnya dalam kebidanan, serta pengantar asuhan kebidanan. Saya telah mengintegrasikan hasil penelitian saya dalam mata kuliah yang saya ampu. Adapun penelitian yang saya lakukan pada tahun 2018 adalah pengaruh kecemasan ibu hamil beresiko dalam menghadapi persalinan dan telah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi SINTA, yaitu Jurnal Endurance, Kajian Ilmiah Problem Kesehatan. Berdasarkan penelitian ini, saya melanjutkan kembali penelitian saya mengenai efektivitas teknik Rebojo. Efektivitas teknik Rebojo dalam mengurangi rasa nyeri dan lama persalinan kala 1 pada ibu primipara di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan pada jurnal terakreditasi SINTA, yaitu Jurnal Syntax Literate pada tahun 2021. Berdasarkan penelitian ini, saya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2021 dengan judul Peningkatan Ibu Hamil dalam Pencegahan COVID-19 dan Teknik Rebojo, dan hasilnya telah dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Komserva. Beberapa artikel dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat lain yang telah saya publikasikan, diantaranya adalah analisis kinerja bidan dalam penatalaksanaan manajemen aktif kala 3 dan antisipasi perdarahan postpartum primer di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2015, yang mana ini telah saya publikasikan di Jurnal Reproductive Health pada tahun 2017. Kemudian penelitian mengenai Anticipation of Primary Postpartum in North Tapanuli yang telah saya publikasikan pada jurnal internasional, yaitu Jurnal Innovative Science and Research Technology pada tahun 2020. Kemudian penelitian mengenai pengaruh kelas ibu hamil terhadap kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil beresiko dalam menghadapi persalinan. Di sini saya telah mempublikasikannya pada Jurnal Endurance, yaitu Kajian Ilmiah Problem Kesehatan. Lalu saya melaksanakan pengabdian pada masyarakat mengenai deteksi dini penyakit tidak menular, pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara yang telah publish pada Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Mitra Prima Universitas Prima Indonesia pada tahun 2020. Kemudian saya melakukan pengabdian masyarakat mengenai pelatihan masase perineum dan pemanfaatan tanaman herbal untuk mencegah COVID-19 pada ibu hamil yang diterbitkan pada Proceeding Seminar Nasional dan pengabdian pada masyarakat pada Stikes Karya Husada Kediri tahun 2021. Dalam kegiatan penelitian ini, saya telah melaksanakan berbagai penelitian baik mandiri maupun yang didanai oleh perguruan tinggi. Di antaranya adalah pada tahun 2018, saya melaksanakan penelitian mengenai analisis kinerja bidan dalam penatalaksanaan manajemen aktif kala 3 dan antisipasi perdarahan postpartum di Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian pada tahun 2019 saya melaksanakan penelitian mengenai pengaruh kelas ibu hamil terhadap kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil beresiko di wilayah kerja Puskesmas Sipahutar. Kemudian saya juga melakukan penelitian tahun 2020 mengenai efektivitas teknik Rebozo dalam intensivitas menghadapi lama persalinan kala 1 fase aktif pada ibu bersalin primigravida di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
Kemudian penelitian ini dilanjutkan kembali pada tahun 2021 mengenai pengaruh terapi emotional freedom techniques dan pada respon psikologis ibu postpartum yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian beberapa pengabdian masyarakat yang mana saya masih ikut bergabung dalam tim, baik yang didanai oleh perguruan tinggi maupun yang mandiri. Diantaranya yang pertama, pada tahun 2018, pengabdian masyarakat melaksanakan deteksi dini penyulit kehamilan di Desa Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian pada tahun 2019, pengabdian masyarakat mengenai deteksi dini penyakit tidak menular, pemeriksaan kolesterol, darah, dan asam urat di Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2020, melaksanakan peningkatan pengetahuan ibu hamil dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 dan sekaligus mengatasi nyeri persalinan dengan teknik rebojo. Dan pada tahun yang sama, saya melaksanakan pengabdian mengenai pelatihan masase perineum dan pemanfaatan tanaman herbal untuk mencegah COVID-19 pada ibu hamil. Dan kemudian pada tahun 2021, saya melakukan pengabdian pada masyarakat mengenai adaptasi psikososial freedom techniques atau dikenal dengan EFT pada ibu hamil di masa adaptasi kebiasaan baru COVID-19 di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Dan pada saat kegiatan ini, saya juga telah menghasilkan leaflet mengenai teknik EFT dalam menghadapi kecemasan pada masa kebiasaan baru COVID-19. Nah, kemudian penunjang lainnya yang saya jalani selama menjadi dosen, sebelum merger dengan Poltekkes Kemenkes Medan, saya pernah memegang jabatan sebagai Pudir 3 bidang kemahasiswaan di Akademi Kebidanan Tarutung yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Utara mulai tahun 2015 sampai dengan 2018. Dan sejak bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Medan, saya dipercayakan memegang jabatan sebagai pengelola koordinator akademik dan laboratorium mulai tahun 2018 hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2015, semenjak saya memperoleh pelatihan pengawas pusat yang diselenggarakan oleh Kemenkes, saya dipercayakan sebagai panitia pelaksanaan uji kompetensi bidan maupun tryout uji kompetensi dan bertugas sebagai pengawas pusat mulai dari tahun 2016 hingga sekarang. Kemudian saya juga aktif dalam pertemuan ilmiah sebagai peserta webinar maupun workshop dan berbagai pelatihan dan pelaksanaan seminar dan kuliah pakar yang diselenggarakan oleh Prodi D3 Kebidanan Tarutung setiap tahunnya. Pada tahun 2018, saya melakukan atau mengikuti kegiatan workshop mengenai transformasi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun riwayat pelatihan profesional yang saya ikuti mulai sejak tahun 2016 diantaranya adalah mengenai workshop pengembangan bahan ajar mandiri maupun modul di Akademi Kebidanan Tarutung. Kemudian ada pelatihan BONELS yaitu Basic Obstetric Neonatal Life Support yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 2016. Kemudian menyelesaikan pelatihan evaluasi pembelajaran dengan metode OSCE pada pendidikan Diploma 3 Kebidanan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Medan. Kemudian mengikuti pelatihan analisis soal, review soal, dan IBA pada D3 Kebidanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia. Kemudian saya juga mengikuti workshop e-learning pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Poltekkes Kemenkes Medan. Ada lagi beberapa sertifikat yang saya ikuti, yaitu sebagai peserta pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis menulis dan menerbitkan buku ajar ber-ISBN atau HAKI yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Nrengkang. Kemudian saya juga mendapat pelatihan sebagai tim vaksinator yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2021. Kemudian ada beberapa sertifikat lagi, yang mana saya memperoleh sertifikat hipnosis dalam pembelajaran di kelas,
yang saya peroleh pada tahun 2022. Kemudian saya sebagai penulis soal atau item writer yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian saya juga memperoleh sertifikat sebagai workshop peserta dalam workshop item development yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Dan saya juga pernah mengikuti pelatihan perseptorship atau perseptor klinik dan akademik yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Medan. Adapun riwayat organisasi profesi, saya juga ikut bergabung dalam pengurus harian dalam seksi ilmiah dan pengembangan SDM. Selain itu, saya juga masih dipercayakan oleh perwakilan IBI Cabang Tapanuli Utara sebagai tim kredensial tenaga kesehatan bidan di Puskesmas yang berlaku mulai bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang. Sebagai penunjang kewajiban khusus lektor, buku yang telah saya tulis dan telah mendapatkan hak cipta diantaranya adalah buku mengenai menguji efektivitas teknik rebojo dalam persalinan, yang mana di sini saya telah mendapatkan pencatatan hak cipta atau haki pada tahun 2021. Kemudian buku mengenai pengaruh kelas ibu hamil terhadap kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil beresiko dan telah mendapat pencatatan juga pada haki pada tahun 2021. Dan buku yang terakhir yang saya tulis adalah buku chapter mengenai manajemen kebidanan dan saat ini sedang dalam proses pencatatan dan pelaporan pada hak cipta pada tahun 2022. Yakinnya. Demikian paparan PDD UKTPT saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.